Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usap suhu dengan video baru. Dalam video ini saya ingin kembali memperlihatkan bagaimana membuat peta jalan penelitian. Nah, ini dengan menggunakan desain ikan, tulang ikan ya. Jadi tulang ikan itu seperti ini. Untuk peta jalan penelitian, ini adalah periode saya mulai mengajar tuh 2028. Tapi 2008 itu 2009 jadi CPNS, kemudian 2020 saya kuliah S3, selesai dan kembali ke kampus tuh 2013. Nah, saya anggap begitu kita lulus S3 itu, kalau di Australia itu dibilangnya Anda berada pada stage early career researchers. Jadi sebagai peneliti pemula gitu. Ya, saya setuju. Kenapa? Karena sebelum saya kuliah S3, saya nggak tahu how to research. Nah, sekarang alhamdulillah ya. Walaupun mungkin kualitasnya tidak seperti jagoan-jagoan yang lain. But however, ya saya masih bersyukur aja. Nah, rekan-rekan akademia, saya bikin roadmap ini per 2 tahun. Ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hoi, kok 23? 21, 22. Saya pertama bahwa peta jalan ini harus terdiri dari apa yang kita lakukan di masa lalu, apa yang kita lakukan di masa sekarang, dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Jadi ada 3 zona waktu ya. Di sini saya bercerita dulu ya tentang topik-topik saya. Volunteer tourism adalah topik dari disertasi saya. Jadi kuliah saya selesai 2012 akhir sebetulnya, tapi baru submit di 2013 awal ya, waktu itu akhir Maret. Jadi memang di situ deadline kuliah saya Desember 2012. Tapi deadline tesis itu penyerahannya di Maret 2013. Nah, karena punya waktu 3 bulan itu saya mencoba mengoptimalkan gitu. Jadi walaupun udah selesai, saya baca lagi, saya periksa lagi, dan seterusnya. Begitu. Saya belum banyak publikasi, bahkan belum publikasi sama sekali dari 2000 itu. Nah, dari tesis saya. Baru kemudian 2013 saya mulai hampir setiap tahun saya mulai bikin ini saya data disertasi saya olah terus saya olah gitu. Jadi dapatlah 1 paper, 2 paper, 3 paper, dan seterusnya. Jadi saya menjaga mood karena saya pembosan. Jadi tidak bermain di satu topik saja gitu. Nah, belum lama ada penelitian, boleh nggak kita keluar dari jalur? Boleh. Tapi tentu saja jangan benar-benar keluar, usahakan bisa juga nyambung. Yang di kemudian hari nyambung ini akan saya jelaskan. Volunteer tourism. Terus kemudian 2014 juga saya mulai melakukan penelitian entrepreneurship. Topik entrepreneurship ini tidak dibiayai siapapun, jadi waktu itu bagian dari kuliah saya. Pengajar saya ya, saat ngajar itu maksudnya saya iseng-iseng bikin penelitian yang topiknya entrepreneurship. Entah waktu itu lupa kenapa saya bikin ini, cuman seingat saya gini, saya diundang untuk menjadi pembicara di kampus gitu. Yang menjadi pembicara di kampus ngomongin soal entrepreneurship. I have no idea what is gitu kan. Saya apa sih entrepreneurship gitu. Dan saya nggak mau hanya berdasarkan teori aja, jadi saya melakukan risetnya seperti apa, lalu kemudian saya melakukan riset dari situ ya, dia mulai itu. Teknologi adoption itu 2014 itu ada penelitian di nasional ya, Dikbud waktu itu masih Dikti ya. Saya alhamdulillah
penelitian saya lolos dan saya didanai untuk melakukan penelitian nasional. Alhamdulillah. Topiknya tentang penggunaan e-money. Waktu itu e-money di Indonesia belum ramai seperti sekarang. Waktu itu e-money masih terbatas penggunaannya. Masih ramai di Afrika tapi di Indonesia belum. Dan konsepnya itu saya waktu itu studi tentang konsep. Jadi saya pergi ke Trusmi, saya tanya para produsen di Trusmi, para pemilik usaha tentang potensi penggunaan e-money. Jadi e-money pada saat itu merujuk pada apa yang dilakukan atau digunakan di Afrika. Jadi e-money-nya tuh berupa semacam transfer pulsa gitu ya. Jadi menggunakan bukan smartphone juga, tapi menggunakan handphone gitu. Handphone biasa juga bisa. Teknologi adoption. Lalu kemudian saya di 2015 udah ada hibah dari sana. Hibah dari fakultas ya. Saya nulis halal sex tourism. Riset saya di puncak Cisarua sana. Nah, di 2015 saya 2016 ya saya mulai 2015 tuh udah mulai ngebimbing mahasiswa. 2014 juga udah mulai bimbing. Cuman waktu itu masih terbatas. Topiknya masih terserah mahasiswa kalau nggak salah. Tapi di sini saya udah mulai mengarahkan di 2015-16 ada mahasiswa yang meneliti tentang teknologi adoption dan entrepreneurship, termasuk juga hospitality. Entrepreneurship itu, jadi saya ada satu kelompok mahasiswa terdiri dari 5 orang, saya bagi topik mereka itu harus entrepreneurship, gitu ya. Terus, jadi jangan heran kalau di publikasi saya banyak juga topik-topik tentang entrepreneurship. Terus kemudian teknologi adoption itu saya tunjuk 5 orang mahasiswa untuk meneliti tentang tentang penggunaan tablet. Penggunaan tablet ya, tablet PC. 1 untuk anak-anak, 2 untuk mahasiswa, 3 untuk karyawan, mahasiswa keempat untuk guru, dan seterusnya. Jadi beda-beda, setiap topiknya sama dan topiknya sama gitu. Cuman respondennya yang berbeda. Kemudian di 2017 seperti ini topik saya berkembang. Nah, yang menarik ini entrepreneurship kan ini ada goal saya nih. Saya ingin menjadi guru besar di bidang manajemen pemasaran. Tapi entrepreneurship itu bukan manajemen pemasaran gitu. Lalu saya mencoba mengawinkan topik saya entrepreneurship di tahun 2019-2020 ya. Jadi di sini ada entrepreneurship in tourism. Nah, di sini ada teknologi adoption in tourism. Teknologi adoption tuh marketing banget gitu. Tapi sementara ada topik lain yang saya seriusin yaitu pariwisata. Jadi saya menulisnya di sini teknologi adoption in tourism. Nah, tahun 2001-2022 saya udah mulai stick kepada dua ini dulu. Ya. Di sini ada sorry. Di sini ada sebetulnya oke. Ini nih financial literacy in tourism juga saya teliti. Jadi ada hibah dari universitas yang saya ikutin dengan topik financial literacy itu di tahun in tourism, sorry sebentar. Saya ingat banget financial literacy itu 2017. Nah, 2019 saya mulai menggabungkan. Jadi ada teknologi adoption in tourism. Udah saya gabungkan di sini.
Geotourism tuh risetnya sebetulnya itu riset di 2018. Jadi ini saya hapus aja. Tapi memang semua datanya itu belum saya olah semua ya. Yang udah publikasi itu udah baru satu. Terus yang kedua, saat ini saya sedang menulis tiga. Geotourism tuh di tahun 2020 ini saya punya kontrak dengan universitas untuk menerbitkan dua artikel terindeks Scopus. Jadi itu penelitian saya juga di sini geotourism. Well, uh, berhubung tempatnya, nah ini saya, nah ini mendingan ininya digeser gitu ya daripada ini nggak muat, gitu ya. Nah ini this is how I built my research career. So rekan-rekan akademia, mudah-mudahan video ini membantu. Prosesnya kayak gitu. Nanti saya akan di video yang lain saya akan membuat peta jalan penelitian khusus untuk para pemula. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga menginspirasi.